Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar kewirausahaan yang berjudul Takso atau tahu bakso. Sebelum lanjut ke inti permasalahan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fathul Hadim, NPI 1432000096 dari program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan dosen pembimbing Bapak Muska Indradianta SD MSR. Selanjutnya latar belakang dari wirausaha ini di mana yang pertama ada Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi yang menjanjikan dalam pengembangan produk barang maupun jasa sebagai salah satu roda penggerak dan sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian. Dan yang kedua, ditandai dengan menurunnya produksi tahu bakso di negara Indonesia yang disebabkan banyaknya kompetitor yang memproduksi tahu bakso. Yang kedua, faktor kesusahan dari produsen dalam mendapatkan bahan bakar LPG. Yang ketiga, ada faktor iklim yang selalu berubah-ubah. Hal tersebut dinyatakan oleh Rumita pada tahun 2020. Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan inovasi-inovasi baru mengenai produk tahu bakso sendiri, di mana inovasi tersebut memberikan berbagai dengan macam langkah dan menggunakan bahan baku yang berkualitas dengan hasil nilai jual produk yang ekonomis agar pelanggan dapat terjangkau untuk membeli produk Takso sendiri. Selanjutnya ada gambaran umum produk dari Takso. Takso sendiri merupakan singkatan dari tahu bakso yang berasal dari olahan bahan pangan, bahan bakunya tahu, dan terdiri dari bahan baku yang berasal dari daging, di mana lokasinya terletak di Kota Sidoarjo dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar Sidoarjo. Untuk yang kedua, keunikan dari produk Takso sendiri, di mana produk Takso sendiri memiliki nilai unggul di antara produk kompetitor yang ada. Untuk yang pertama, yakni variannya itu sangat bermacam-macam. Di antaranya ada varian keju, cabai, telur poyo, dan telur keju jagung. Nah, varian-varian tersebut diisikan di dalam adonan tahu baksonya yang memberikan rasa khas dari produk bakso sendiri, di mana rasa tersebut memiliki rasa yang cukup enak. Untuk yang kedua, bentuk yang unik dimiliki oleh produk bakso sendiri di antara kompetitor lain, sehingga bentuk yang dimiliki produk bakso sendiri yakni berbentuk segitiga. Sedangkan pada umumnya tahu bakso yang kita ketahui untuk bentuknya yakni kotak atau persegi. Terus yang ketiga ada proporsi sesuai dengan keinginan konsumen, di mana varian dan bentuk unik menambah daya tarik konsumen untuk tertarik membeli produk Takso sendiri. Selain itu, produk Takso sendiri memberikan kenyamanan dalam kemasan yang dimiliki oleh produk Takso sendiri. Untuk kemasannya dapat dilihat pada gambar sebelah kiri ini, di mana kemasan tersebut berupa kertas atau kardus
yang mana nantinya di dalam kotak tersebut diisikan oleh produk Nexus sendiri dan di atasnya ada suatu lubang sebagai genggaman pada saat membawa kemasan tersebut. Nah, kemasan tersebut itulah yang dapat memberikan nilai lebih dari produk Nexus sendiri, di mana sehingga kenyamanan yang diberikan kepada pelanggan memiliki nilai yang lebih. Selanjutnya, ada bisnis model kedua. Yang pertama ada key partner sendiri, terdiri dari supplier daging, yang kedua ada supplier tahu, yang ketiga ada bahan pelengkap di pasar, contohnya kayak tepung, terus ada bawang-bawang, terus ada cabai, seperti itu. Selanjutnya ada kemasan. Kemasan sendiri saya orang ketiga, di mana saya memesan kemasan tersebut kepada orang yang memiliki jasa untuk membuat kemasan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang kedua ada key activities. Untuk key activities sendiri terdiri atas produksi takso dengan menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua ada penjualan dan pemasaran produk. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan. Untuk value proposition, yang pertama ada penggunaan bahan baku berkualitas, di mana kami menggunakan bahan baku tahu yang memiliki nilai unggul di antara produk kompetitor, dan adonan daging yang kita gunakan yakni menggunakan daging sapi. Itu yang kedua, bagi pelanggan reseller seperti angkringan, terus ada pedagang kue pasar, itu kami akan menerapkan sistem retur. Jadi untuk pelanggan B2B seperti pedagang kue pasar, warung kopi, dan angkringan, tidak perlu khawatir apabila waktu dalam masa penjualan kayak ada suatu barang yang cacat atau minus, itu kami akan menerapkan sistem retur. Itu yang ketiga, varian rasa yang dimiliki produk Nexus sendiri terdiri dari keju, yang cabai, yang ketiga ada telur puyuh, dan yang keempat keju cabai. Untuk customer relationship itu sendiri, yang pertama tentu kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer untuk memiliki rasa nyaman dan nilai lebih dari kompetitor. Yang kedua ada pemberian diskon atau potongan harga. Nah, diskon sendiri kami menerapkan apabila ada suatu pelanggan yang membeli produk kami dengan jumlah yang cukup banyak, maka dari itu kami akan memberikan diskon atau potongan harga di setiap pembelian tersebut. Yang ketiga ada pembelian promo. Nah, promo sendiri ini kita akan menerapkan promo seperti di hari-hari besar, kayak misal ada hari kemerdekaan, hari Idul Adha, Idul Fitri, seperti itu. Kami akan menerapkan promo di hari-hari besar tersebut. Ada customer segment. Sasaran dari kami, yakni yang pertama ada pelanggan individu atau masyarakat umum, seperti remaja, mahasiswa, seperti itu. Yang kedua ada pelanggan B2B. Nah, pelanggan B2B ini terdiri dari sasaran kami, yakni pedagang kue pasar, ada warung kopi, dan juga angkringan. Yang ketiga, masyarakat umum Kota Sidoarjo dan sekitarnya dapat membeli produk Tekso kami dan dapat dijangkau di wilayah sekitarnya. Terus selanjutnya ada channel. Jadi channel dari kami yang pertama ada media sosial terdiri dari WhatsApp, Instagram, Marketplace,
Nah, di situ kami akan memiliki official account di mana nantinya kita update produk-produk yang kami miliki sehingga para pelanggan dapat mengetahui aktivitas yang kami lakukan dan juga memberikan daya tarik terhadap pembeli. Yang kedua ada e-commerce. Nah, kami juga melakukan pemasaran melalui e-commerce ini dan diharapkan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan baru dan juga memberikan suatu kenyamanan terhadap pelanggan lama. Yang selanjutnya yakni key resource. Key resource terdiri dari 5 komponen, di mana yang pertama ada karyawan produksi, yang kedua ada mesin, alat produksi, yang ketiga ada money, modal dari pribadi, yang keempat termasuk material. Material itu sendiri terdiri dari bahan baku takso, yang kelima metode. Nah, metode ini terdiri dari metode produksi yang kami gunakan, di mana kami yang pertama supplier daging memberikan daging kepada kami yang kita beli, selanjutnya kita olah, dan juga tahu yang kita beli dari supplier kita olah berbarengan di suatu tempat dari takso sendiri, kemudian kita membuat suatu adonan tersebut sebagai campuran tahu bakso tersebut dan kita olah, selanjutnya kita pasarkan ke pemasaran. Untuk cost structure terdiri atas 4 item, di mana bahan baku, biaya kemasan, biaya produksi, dan juga biaya pemasaran. Selanjutnya revenue stream, di mana revenue stream terdapat dari profit dari penjualan produk tersebut. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri yang pertama ada strength, kekuatan. Itu kekuatan dari produk ini, di mana kualitas produk mampu bersaing dan terjaga atas kompetitor di lapangan. Yang kedua ada pelayanan baik, menjadi peran utama terhadap konsumen. Yang ketiga ada banyaknya varian olahan takso yang ditawarkan, sehingga para pelanggan tidak akan bosan untuk membeli produk olahan takso sendiri. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Jadi kelemahan dari produk ini di mana produk tersebut tidak bisa bertahan lama dan produk tersebut mudah untuk ditiru oleh semua kalangan. Jadi sehingga memberikan banyaknya saingan antar kompetitor. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf, peluang. Di mana peluang sendiri dari produk takso ini, masyarakat banyak mengetahui tentang produk takso. Yang kedua, masyarakat dapat mengetahui bahwasanya takso sendiri sebagai makanan khas negara Indonesia. Untuk peluang yang ketiga, yakni tempat yang strategis. Yang keempat, ancaman. Jadi ancaman dari produk ini di mana banyaknya kompetitor menjadi daya saing terhadap produk takso dengan harga jual yang lebih murah. Maka dari itu kami dari takso sendiri akan memberikan suatu inovasi-inovasi baru terhadap produk kami dan memiliki daya jual nilai produk yang ekonomis sehingga pelanggan tidak perlu khawatir untuk membeli produk kami. Kesimpulan dan saran. Yang kesimpulan, langkah tepat yang ekonomis dalam pengolahan produk takso yakni melakukan penambahan varian-varian baru dan dengan harapan mampu bersaing dengan produk kompetitor sehingga pemilihan bahan baku yang berkualitas baik dapat menghasilkan produk takso yang memiliki nilai unggul.
dan mempertahankan cita rasa yang dimiliki produk Texo sendiri. Untuk saran yang di mana produk Texo berpeluang besar untuk bersaing dengan produk kompetitor. Akan tetapi perlu adanya inovasi baru dengan tujuan untuk menarik konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama, serta melakukan pengembangan model bisnis guna menghadapi persaingan bisnis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.